Puji Tuhan, haleluya. 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 Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Setiap kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita ada di tempat ini mempersembahkan pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Amin. Bukan untuk kita bagaimana kita dilihat orang, tetapi semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan diberikan tugas lagi oleh Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat, hari ini dan sebentar lagi. Haleluya. Karena Gembala kita lagi berada di luar kota dalam pelayanan. Biar kita sama-sama doakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Pada waktu hari Jumat kemarin saya menceritakan bagaimana tentang immortality. Amin. Tentang bagaimana kekekalan itu. Dan saya ingin sebenarnya pada saat itu belum semua. Jadi tidak mengapa untuk bagaimana kita lagi membahas hal yang namanya kekekalan. Amin. Karena ini adalah hal yang penting sekali untuk saya dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Amin. Bagaimana kita harus mengenali bagaimana kekekalan itu seperti apa dan gambarannya bagaimana. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam ayat Matius pasal yang ke-19. Ya, waktu ngikut judo pasti sudah tahu ayat ini. Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah pertanyaan yang bagus, amin. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Katakan amin. Puji Tuhan. Tentang bagaimana kekekalan itu, seperti yang saya sudah sampaikan pada waktu hari Jumat kemarin. Kekekalan itu digambarkan seperti ketika kita ke mall naik eskalator. Sekalipun kita hanya berdiam saja, tetap kita harus sampai ke atas atau ke bawah. Walaupun begitulah gambaran kekekalan. Sekalipun kita tidak menginginkan kekekalan itu, tetap ada yang namanya kekekalan. Tetap kita sampai di sana. Waktu hari Minggu di ibadah pemuda kemarin digambarkan oleh hamba Tuhan Indah. Bagaimana kekekalan itu pertama digambarkan adalah bagaimana kita rapture dulu. Amin. Pengangkatan dulu. Baru yang namanya masuk 3,5 tahun yang namanya penguasaan antikris. Dalam penguasaan antikris itu bagaimana penyiksaan itu terjadi. Sekalipun kita sudah tidak betah dalam penyiksaan itu, bukan kita ya, kita sudah rapture duluan. Amin. Pada saat orang tertinggal itu, sekalipun mereka mau menginginkan kehidupan mereka berakhir, itu tidak akan bisa. Karena mereka harus melalui bagaimana masa antikris ini. Tetapi di sini kita semua bagaimana kita berjuang. Amin.
untuk bagaimana kita masuk dalam kekekalan itu, yaitu kerajaan surga itu yang ada. Amin. Haleluya. Kekekalan itu ibarat eskalator yang saya bilang tadi, dan kita melihat di dalam ayat 16. Di sana dikatakan bagaimana seorang muda yang sangat kaya raya, dia datang kepada Tuhan. Lalu dia berkata, bagaimana guru perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat yang memperoleh hidup yang kekal? Seperti Jumat tadi saya sudah katakan bagaimana, apakah zaman sekarang setiap orang-orang ada nggak bertanya, bagaimana aku harus hidup, memperoleh hidup yang kekal? Sudah pasti sudah sangat jarang pertanyaan ini. Amin. Atau bahkan bukan jarang lagi, tidak ada. Karena bagaimana kita mau melihat setiap ajaran-ajaran agama apapun, kekekalan itu ketika orang yang tidak mengenal akan Tuhan, itu gambarannya sangat mengerikan. Amin. Neraka. Contoh, kalau kita datang ibadah di sini, ini contoh. Terus ada berapa di sini? 4 AC ini dimatiin. Rasanya apa coba? Panas. Bagaimana dengan neraka itu sendiri? Amin. Gambarannya hanya itu saja. Hanya matiin ini, kita tidak merasakan yang namanya kipas angin, tidak merasakan yang namanya AC, angin sepoi-sepoi. Kita pasti tidak merasa tidak nyaman. Haleluya. Nah, di sini kita belajar untuk bagaimana kita belajar dalam firman Tuhan pada saat ini. Untuk bagaimana kita harus mengejar kekekalan itu, yaitu kerajaan surga. Haleluya. Nah, di sini orang muda ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kekekalan itu seperti apa dan bagaimana aku sampai kepada kekekalan tersebut? Bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal itu? Bagaimana aku memperoleh hidup yang berada di dalam kerajaan surga itu? Nah, dan firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17, jawab Yesus, apakah dia bertanya dan Yesus berjawab dengan pertanyaan lagi. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jawab Yesus lagi, hanya satu yang baik, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Dan di sana lanjut, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini adalah sangat menarik. Di ayat 19 lagi dikatakan begini, perintah yang mana? Gitu ya. Perintah yang mana? Karena orang muda ini, kalau misalnya kita telusuri lagi, dia adalah kelompok dari anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi pada zaman Yahudi pada saat itu di abad pertama. Nah, di sini dia bertanya lagi, artinya dia sudah melakukan ke-10 hukum Taurat. Setiap Taurat Musa, dia sudah melakukannya. Dia mengatakan begini. Yesus mengatakan, dia kan bilang, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia. Dan jawab orang ini adalah, semuanya sudah saya turuti, saya sudah lakukan. Artinya orang ini adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh pada saat itu di bangsa Israel, di Yerusalem pada saat itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah, ketika Tuhan melontarkan, ketika engkau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau harus menjual hartamu. Yang dirasakan orang kaya itu apa? Dia pergi dan dengan hati kecewa, sedih. Kekayaanku sangat banyak. Karena di sini dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya, orang yang terpandang dia. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, engkau harus menjual, engkau harus tinggalkan kekayaanmu. Tetapi jawab dia pergi dengan hati yang sedih. Semua kekayaan itu mengikat diri dia. Mamun itu mengikat diri dia. Sekalipun ke-10 hukum Torah, hukum-hukum Torah dia sudah menjalankan, tetapi kesemua yang ada di dunia ini sudah mengikat diri dia. Dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan mengatakan dia pergi dengan hati yang sedih. Cuma-cuma Tuhan, bagaimana kita melihat orang muda ini? Hanya satu padahal Tuhan mau, tapi dia tidak bisa melakukannya. Markus 10
Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Temanya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari. Ini adalah seorang muda tadi yang di Matius tadi. Mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Ini jawab Tuhan. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Dia katakan lagi, semuanya sudah aku turuti. Dan firman Tuhan lagi mengatakan bagaimana Tuhan tetap menyuruh dia untuk menjual hartanya. Di sini kalau kita melihat bagaimana orang baik ini, bisa dikatakan orang baik, amin. Dia adalah orang baik dan dia datang berlari Dia datang berlari-lari untuk menemui Yesus itu sendiri. Untuk bagaimana dia mau bertanya, gimana kan aku sudah mempunyai harta di dunia ini. Hukum-hukum Torah Musa saya sudah lakukan. Apalagi yang saya harus lakukan agar supaya saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan di sini kita melihat orang ini tidak sombong. Dia datang kepada Tuhan dan apa dibilang? Berlutut, merendahkan diri dia untuk bagaimana satu pertanyaan. Hanya satu pertanyaan dia merendahkan diri dia. Padahal pada saat itu dia memiliki jabatan-jabatan yang sangat luar biasa di kaum Yahudi pada saat itu di Yerusalem, di bangsa Israel. Seharusnya bisa dong dia, ngapain aku mau berlutut di hadapan Yesus, ya kan? Tapi karena dia ada pertanyaan yang sangat penting, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara dia untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena kalau misalnya dia berpikir kalau misalnya dia masuk neraka, dia akan menghadapi yang namanya penyiksaan. Dan kita belajar lagi untuk kita selalu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia bertanya dan dia mengejar. Dan ini pertanyaannya juga, dan dijawab pertanyaan lagi oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain Allah kita itu sendiri. Haleluya. Seperti pujian tadi kita mengatakan bagaimana Tuhan Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Nah, di sini dia sudah pencapaian dia dalam dunia ini sudah sangat luar biasa. Tapi jawaban Yesus membuat dia hati sedih. Membuat dia hati sedih karena dia tidak bisa meninggalkan harta-hartanya. Contoh, Lazarus. Cerita dari seorang Lazarus. Dia adalah orang yang miskin. Tetapi dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika dia datang bertamu di rumah orang kaya, dia makan remah-remah. Artinya, contoh kita bukan fried chicken, diambil sama dia, kan dia lapar. Diambil sama dia makan. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana dia makan remah-remah saja. Tapi penderitaan dia di dalam dunia, Tuhan mengangkat dia, menggendong dia ketika dia balik ke surga. Firman Tuhan katakan dia duduk di mana? Sebelah kanan. Di pangkuan siapa coba? Abraham. Luar biasa. Sedangkan orang kaya ini berada di mana? Di neraka. Sampai dia berteriak, Lazarus. Sampai dia bilang, tolong dong celupkan itu tanganmu. Titiskan air, aku ini aus, panas di sini. Berarti penderitaan itu sangat luar biasa dalam neraka. Amin. Tolong dong. Nggak bisa karena sudah ada benteng. Dijawab lagi sama orang kaya ini. Ini orang kaya ini juga suka ngatur ya. Udah di neraka masih aja ngatur Tuhan ya. Dibilang lagi, Tuhan tolong dong, suruhlah, selamatkanlah keluargamu, masih ada anakku, istriku yang ada di dunia. Tolong biar supaya mereka tidak masuk dalam neraka. Cuma Tuhan dikasih oleh Tuhan. Karena pengangkatan itu, rapture itu,
Di dalam dunia kita berpasangan. Kita suami, istri. Itu tidak, dalam pengangkatan itu tidak, oh istrinya atau suaminya baik, gitu ya. Dia selalu melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kuduslah orang ini. Pengangkatan itu tiba. Yang diangkat dua-duanya atau salah satu. Sedangkan yang istrinya atau suaminya jahat. Salah satu. Amin. Tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Jadi, keselamatan itu ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengatakan begini. Ah Tuhan, ini seperti orang kaya. Aku masuk neraka ini gara-gara dia. Gara-gara dia loh aku masuk neraka. Kenapa aku dimasuki orang gara-gara dia kok? Tidak. Tapi semuanya ada dalam pribadi kita sendiri. Amin. Mari kita sama-sama untuk terus mencari Tuhan. Haleluya. Orang baik ini, dia semua sudah lakukan. Mungkin dia banyak berkorban. Mungkin dia membantu fakir miskin mungkin. Tetapi semuanya itu bukan hanya itu yang dilihat Tuhan. Amin. Bagaimana cara kita masuk ke surga itu? Apa yang mengikat kita yang sampai ada batasan antar kita dengan Tuhan? Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Ini perikopnya siapa yang diselamatkan. 23. Kita lihat dari 22 deh. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengejar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, amin, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-mengetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, apa? Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Firman Tuhan katakan apa? Enyahlah dari hadapanku. Hanya kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang-orang akan datang dari timur dan dari barat dan utara selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Sudah dijawab oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Bagaimana di sana kita harus mengumpulkan minyak itu sendiri. Tuhan sudah menggambarkan lagi di dalam perumpamaan 5 gadis dan bodoh, 5 gadis bijaksana. Ketika kita tidak bisa menjaga minyak itu dalam hidup kita, kita tidak akan masuk dalam kerajaan itu sendiri. Dan Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun kita sudah mungkin dikenal di dalam satu organisasi, tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau tidak layak bagiku, apa yang harus kita katakan coba? Sekalipun mungkin diri kita ini dalam kita melayani pekerjaan Tuhan dibela oleh siapapun, tetapi lawan kita adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yang dibutuhkan dalam hidup kita adalah untuk bagaimana melepaskan apa? Firman Tuhan katakan, yang mengikat diri kita. Apa coba?
Pak Willy sudah menyampaikan pada saat itu setelah saya berkhotbah. Akar pahit. Apalagi? Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan berzina. Jangan apa lagi? Jangan membunuh. Banyak. Maka dari itu firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal ke-13 ini, dikatakan bagaimana kita sama-sama berjuang, amin, untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena banyak orang yang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi pintu kerajaan surga itu digambarkan di sini sempit. Dalam arti kata, sebenarnya pintu surga itu lebar. Benar gak? Gak mungkin sempit. Iya kan? Masa kerajaan istana, contoh deh, kerajaan Inggris, sempit gak pintunya? Enggak kan? Gak mungkin. Iya, orang-orang gendut aja kayak Tante Melda bisa masuk loh. Tetapi yang membuat sempit itu adalah kelakuan daging kita. Itu yang membuat gambarannya bagaimana kita tidak bisa sampai ke sana. Mungkin kita masih menyimpan kemarahan mungkin dalam orang yang bersalah kepada kita. Dendam, mau menghakimi. Cuma-cuma Tuhan, itu tidak ada artinya. Amin. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana? Kita harus saling, apa firman Tuhan katakan? Kasihilah sesamamu. Pengampunan itu ada berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya harus setiap hari. Memang banyak orang yang bersalah kepada kita. Tetapi apakah kita harus terikat dalam kesalahan ini? Karena di surga tidak ada orang dalam. Gak ada. Ada bapakku di surga. Ada mamaku di surga. Bisa lah. Aku tidak ya. Tapi semuanya itu kekekalan itu adalah masing-masing pribadi kita. Amin. Masing-masing kita. Karena tidak ada orang dalam di sana. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat mengerikan yang di dalam Lukas ini. Bagaimana Tuhan mengatakan keselamatan itu kita harus berjuang. Amin. Sekalipun melalui pintu yang sesak itu, banyak orang akan berusaha, kata firman Tuhan. Dan di dalam ayat 30 banyak yang apa dikatakan? Nah, yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Sedikit banyaknya kita di tempat ini yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya melebihi malaikat surgawi, melebihi Mahkamah Agung. Di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita merendahkan diri kita, amin. Bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan, agar supaya kekekalan itu ada dalam hidup kita juga. Haleluya. Pikirkan kekekalan itu dalam hidup kita. Karena panggilan surgawi itu hanya satu. Contoh, jangan pernah kita mengatur Tuhan. Amin. Jangan kita mengatur Tuhan. Seperti saya bilang tadi, dalam surga itu tidak ada orang dalam. Orang kaya ini, dia sudah masuk neraka masih ngatur Tuhan lagi. Mungkin dalam dunia ini kita bisa mengatur siapa aja. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kekekalan, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin. Nah, di sini, di dalam firman Tuhan lagi, kita melihat bagaimana di firman Tuhan mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina. Ini adalah standar kekudusan pada Perjanjian Lama. Amin. Tetapi firman Tuhan mengatakan, nanti kita akan baca. Kita buka dalam Keluaran 20. Mungkin ini ayat ini sudah di luar kepala kita ya. Keluaran 20 ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita hanya menyimak saja, karena saya kena percaya kita sudah mengetahui ke-10 firman ini. Amin. Mungkin sudah saya bilang tadi sudah di luar kepala mungkin ya.
Nah, di sini Keluaran 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-17, di sini dikatakan yang namanya perintah-perintah Allah yang harus dilakukan. Di sana dikatakan apa? Pertama, jangan ada padamu ilah lain, Allah lain. Terus, jangan membuat berhala, patung. Lalu jangan sujud menyembah kepadanya, dikatakan. Lalu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu di ayat 10 dikatakan, tetapi hari 7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu. Ayat 11 dikatakan lagi bagaimana di hari ketujuh, di situ Tuhan berhenti. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Mengingini istrinya atau hambanya laki-laki dan atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Contoh, jangan mengingini, kita bertamu di rumah orang nih. Set, gitu ya. Ada teman kita nih, ada hordeng nih. Hordengnya baru. Ih, bagus sekali itu. Gimana kau beli itu? Maulah aku. Kita jangan mengingini hak orang lain. Amin. Terus kita bertamu. Itu sudah suami istri nih, sepasang nih. Ganteng kali lah suamimu ya. Artinya kita tidak boleh berpikir hal seperti itu, karena firman Tuhan katakan ketika sudah mengingini itu dalam pikiran saja itu sudah berdosa. Amin. Makanya hei para wanita, kan saya wanita juga kan, berpakaianlah yang bagus. Kasihan itu laki-laki, masa kayak kan nggak mungkin kan. Yang membuat dosa juga Adam dan Hawa siapa? Cerita Adam dan Hawa yang berbuat dosa dua manusia ini siapa? Pertama siapa? Hawa kan? Si Hawa ini emangnya dalam kita berpakaian, apalagi kalau kita dalam gereja, tolonglah jangan transparan ya. Kesian loh, kesian. Dan maksudnya berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang rapi. Amin. Jangan transparan, celengannya kelihatan gitu ya. Mari sama-sama kita belajar, karena firman Tuhan mengatakan jangan berzina. Kita memikirkan saja itu sudah berzina. Amin. Jadi sama-sama, dan juga ya pada zaman saat ini ya udah seperti Sodom dan Gomora. Makanya kalau saya sampai bilang sama Bung Andre, ini hal-hal yang begini tentang lesbi dan homo dan apa LGBT ini sudah sangat itu di sosial media. Saya sampai bilang ya kayak ini udah sampai itu ya, maksudnya transparan kali gitu ya. Saya sampai jadi anti yang namanya, padahal pelangi itu digambarkan bagaimana tentang perjanjian antara Allah dan Nuh, kan bagus pelangi itu, tapi dirusakkan oleh LGBT. Saya sampai ini saya kalau anak-anak nonton kartun, kalau ada pelangi-pelanginya saya langsung ganti jadi parno sendiri, agar supaya, karena bagi saya hal-hal yang begitu tidak boleh ketransfer sama anak-anak sekalipun itu kartun. Jadi parno sendiri, padahal pelangi itu adalah gambaran antara perjanjian Tuhan dan Nuh. Nah, di sini sudah banyak, bukan cuma Tuhan, bukan wanita-wanita lagi yang memakai baju-baju ketat. Ternyata ya tuh, laki-laki juga. Iya, gay, homo, lesbian itu, homo itu, aduh. Tapi di sini perkembangan zaman ya, sudah sangat transparan dipertunjukkan.
Seperti ada lagi saya mendengar lagu Hillsong kan. Ada nama artis David Archuleta atau apa gitu. Terus dia masuk dalam Hillsong ternyata. Jadi saya lihat komen-komennya. Bukannya David ini homo begini. Saya kepo lagi. Masa sih? Gitu kan? Karena dia penyanyi lagu rohani loh. Dia masuk dalam Hillsong. Apa? Jadi ada komen lagi. Apa dia sebelum bertobat? Apa dia sudah bertobat? Ya ampun, bajunya ketat-ketatnya. Ampun. Jadi sini sama-sama kita berjuang. Amin. Karena kejahatan semakin merajalela dalam bentuk apapun. Haleluya. Sodom dan Gomora sudah diperlihatkan lagi pada zaman sekarang. Tapi pada saat itu, ketika dari zaman Nuh, Tuhan katakan air bah. Tetapi kedatangan Tuhan kali yang kedua bukan air bah lagi. Karena mungkin Tuhan tahu, wow, udah pasti bisa berenang kali orang-orang ini kan. Jadi bukan lagi air bah. Tetapi apa? Api. Ia akan menghancurkan bumi ini dan orang-orang yang tertinggal. Nah, di sini, saudara, hal yang menarik lagi adalah tentang ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ternyata saudara, tidak salah tetangga kita mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Ini pengajaran mereka ya. Tapi firman Tuhan kita bilang tidak perlu kita mencium-cium kaki ibu. Masa kita mau diinjak? Oh surga kok nggak apa-apa deh mak, gitu kan? Kan nggak mungkin ya. Tapi di sini dalam hukum Torah diajarkan lagi untuk bagaimana kita menghormati orang tua kita. Dan janji firman Tuhan ialah apa? Lanjut umurmu. Jadi salah satu untuk biar supaya kita mendapat kekudusan itu adalah bagaimana kita menghormati orang tua kita. Amin. Ketika kita bisa menghormati orang tua kita, kita juga bisa menghormati Tuhan itu sendiri. Nah, cuma-cuma Tuhan, kan itu kan perjanjian lama. Masa kita harus bikin lagi? Kita buka dalam Matius 5. Matius 5. Di sana dikatakan begini. Ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa apa firman Tuhan bilang? Aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena cuma-cuma Tuhan dikasih oleh Tuhan. Pada perjanjian lama, setiap manusia selalu menyakiti hati Tuhan. Maka dari itu, diutuslah anaknya yang tunggal. Untuk apa? Memperdamaikan antara kita dan Tuhan. Karena sudah banyak yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan datang kali yang kedua, dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan darahnya yang kudus, dengan dagingnya yang dicabik-cabik. Sudah dikasih contoh gambaran dari anak pemuda prakarya bagaimana memakai mahkota duri dan paku dan apa lagi cambuknya itu. Kalau kita menonton The Passion of the Christ ya, paling kita nggak tahan kan. Tapi itu lebih dari itu. Sebenarnya muka Tuhan itu sendiri sudah tidak bisa dikenal, sudah hancur. Tetapi hanya karena untuk kita, untuk didamaikan oleh Bapa kita yang di sorga, dia menjadi mutus anaknya yang tunggal hanya untuk kita semua. Amin. Maka dari itu saya mengatakan bagaimana ada hukum Torah, tapi bukan berarti hukum Torah itu sudah ditiadakan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan sasti dusta, hormatilah ayah dan ibu. Tetap berlaku sampai detik ini. Amin. Nah, khotbah Yesus di dalam Matius 5 ini, kita jangan salah kaprah juga di ayatnya yang ketiga sampai ayat ke-12 ini mengatakan bagaimana berbahagialah
berbahagialah, berbahagialah. Tapi kita juga harus lihat di ayat yang ke-17. Yang Tuhan mau dalam hidup kita dalam khotbah ini adalah, dalam khotbah dari Tuhan Yesus ini adalah, kita adalah garam dan terang dunia di ayat yang ke-13. Jadi satu perikop ini di ayat 5 ini itu bagaimana sampai pasal berapa ya? Itu khotbah tentang Tuhan Yesus, khotbah dari Yesus untuk setiap kita agar kita sama-sama bertobat. Amin. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada lagi bagi kita untuk bagaimana kita berleha-leha. Tidak ada lagi waktu untuk bagaimana kita masih nanti kok. Tidak ada lagi bagaimana kita, seperti ayat firman Tuhan minggu ini katakan bagaimana Tuhan datang kali yang kedua seperti pencuri. Orang pencuri gimana sih? Diem-diem kan? Ngutip gitu ya. Itu pencuri. Diam-diam. Tahu-tahu datang Tuhan. Kita datang. Kita menginginkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi hal-hal yang begini saja mempersulit kita dan juga mengikat kita. Amin. Mengikat kita tidak bisa keluar dari zona nyaman itu. Yang mengikat apa aja? Sudah disampaikan dari Pak Willy di dalam judo. Akar pahit itu mengikat kita. Kemarahan yang berlarut-larut itu mengikat kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Tidak pernah menghormati orang tua itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak bisa. Apalagi firman Tuhan bilang. Banyak ya aturan-aturan firman Tuhan yang membuat seringkali, bukan kadang-kala, seringkali kita tidak bisa menurutinya. Makanya firman Tuhan katakan, banyak orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal, berdesak-desakan, tetapi mereka lupa ada hal yang mengikat mereka dan mereka tidak mau lepaskan. Sampai saya sudah memberikan contoh tadi, di dalam kerajaan surga itu tidak ada orang dalam. Di dunia ini kita bisa mengatur orang, tetapi dalam kekekalan ini, tentang kerajaan surga ini, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, aku udah begini, aku udah melayani Tuhan, aku sudah, contoh ya Pak Dipo, antar jemput jemaat. Contoh loh. Aku udah begini, aku udah melakukan begini. Contoh hamba Tuhan, aku udah mau berkhotbah di hadapan ini, masa aku masih masuk dalam neraka? Aku ini loh, aku loh. Mari sama-sama kita introspeksi diri, amin. Bagaimana? Ada sesuatu hal yang mengikat kita sehingga ada batasan antara kita dengan Tuhan itu sendiri. Dalam Yesaya mengatakan, kenapa doa-doamu tidak terjawab olehku? Karena dosa itu sendiri. Tuhan, aku loh. Itu tidak berlaku dalam kerajaan surga. Kalau aku loh, tidak ya. Tetapi di sini kita sama-sama belajar. Aduh, kami juga sebagai hamba Tuhan masih belajar, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Makanya saya mengajak untuk kita semua, amin. Mari sama-sama jemaat eklesia, ketika kedatangan Tuhan itu tiba, kita sudah rapture, amin. Pengangkatan. Haleluya. Kita sudah pengangkatan bersama-sama, kita bergandengan tangan melihat ada lagu mengatakan begini, Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ayo kita bangunkan iman kita, amin. Untuk memenuhi panggilan surgawi itu. Agar supaya kita tidak ada alasan lagi untuk bagaimana berleha-leha. Masih lama kok panggil kedatangan Tuhan. Setiap tanda-tanda sudah ditunjukin. Dan salah satu tandanya adalah firman Tuhan mengatakan bangsa Israel dikepung. Sudah ya, peperangan lagi sedang terjadi. Dan saat ini untuk sementara katanya lagi gencatan senjata.
Tapi semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi jangan kita heran, bangsa Israel kenapa itu kan bangsa pilihan Tuhan, kenapa itu kan begini. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita jangan heran. Makanya firman Tuhan katakan kita harus mempersiapkan diri kita. Jemaat-jemaat Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan dan kita lakukan, akan ada reward. Tuhan tidak pandang enggak. Mungkin orang memandang kita sebelah mata, tetapi Tuhan tidak. Amin. Karena Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Kesungguhan hati kita dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kesungguhan hati kita dalam mengasihi orang. Kesungguhan hati kita dalam mengiring akan Tuhan. Memang prosesnya berat kali prosesnya. Aduh, saya lihat TikTok. Jadi pendeta Marcel ini mencontohkan beban itu, contohnya seperti kursi ini. Kalau diangkat pertama kali pasti berat. Apakah beban kursi itu akan berubah setiap waktu? Tidak. Kalau setiap hari kita mengangkat ini akan terasa ringan. Amen. Paling tinggal gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya. Tinggal atau bahkan kelingking yang apa? Yang ngangkat. Seperti orang nge-gym. Berat kan? Tapi karena terbiasa menjadi ringan. Itulah gambaran beban kita. Amin. Semuanya akan menjadi ringan. Kita terus bawa ke dalam Tuhan. Haleluya. Di ayatnya yang ke 23. Masih di Matius tadi. Ayat 23 dikatakan begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ke dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah apa dikatakan? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25 dikatakan begini. Segeralah berdamai bukan hanya dengan saudara. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan kemana? Ke dalam penjara atau ke dalam neraka. Saudara-saudara, marilah kita mencari damai itu dengan Tuhan. Amin. Perdamaian. Damai itu penting. Haleluya. Jadi kalau misalnya ketika saya belajar tadi pagi tentang hal yang namanya mempersembahkan korban di mezbah, di dalam suatu peribadatan, kita gambarkan pada zaman sekarang ya. Ternyata kita harus berdamai dahulu. Contoh Kain dan Habel. Persembahan mana yang diterima oleh Tuhan? Habel. Kalau mau dipikir dia anak kecil. Yang tidak diterima oleh Tuhan siapa? Kain. Karena dia mempersembahkan persembahan itu dengan hati persungut-sungutan, dengan setengah-setengah. Cuma Tuhan, ternyata kita harus berdamai dulu dengan semuanya. Dengan saudara kita, dengan lawan kita. Lawan artinya gambaran sekarang apa? Musuh. Ketika kita tidak berdamai, firman Tuhan katakan di sini apa? Ketika di sini ketemu di tengah jalan nih. Aduh, mata saya ini memang kayak mananya. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segala berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Cuma Tuhan, ternyata kalau masih ada yang menyimpan dalam hati kita yang mengikat, kita tidak akan pernah masuk dalam
kerajaan itu sendiri. Malahan firman Tuhan mengatakan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara, dalam tanda kurung neraka. Ketika engkau masih dalam kemarahanmu, saudara-saudara, ini untuk saya juga. Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga itu sendiri. Kemarahanmu dari begini sampai begini sampai begini sampai kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah katakan, saya sudah berkorban untukmu. Tapi kalau misalnya kamu masih bandel, masih apa? Jugul, jogal. Nah, itulah. Gimana kamu masuk? Aku udah begini ya, nggak bisa. Aku ini. Tapi ketika engkau masih dalam kemarahan, kita masih dalam kemarahan kita, menguasai kita, saudara-saudara, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda, kita tidak akan masuk dalam kerajaan itu sendiri. Yang mengatakan bukan saya, amin. Saya hanya memberitahukan, lihat, dan yang membaca jemaat-jemaat Tuhan sendiri kan. Ini adalah firman Tuhan. Jangan pernah lagi ada lagi yang namanya aku sudah disakiti. Yang mengikat ini itu akan menghambat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan bilang lagi, bukan hanya dengan hukum-hukum Torah, bukan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita mengasihi orang tua kita, sesama kita, melebihi seperti seperti diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di sini, mari kita mencari damai itu. Jangan aku nggak salah kok, dia yang salah, nggak bisa. Hakim itu sendiri hanya Tuhan, bukan kita yang menghakimi orang. Amin. Penghakiman itu hanya dari Tuhan saja. Kita tidak bisa menghakimi orang. Amin. Kita tidak bisa menjudge orang begini bukono. Aku kan masih manusia, tapi ketika kita sudah bertobat, ketika kita mengingat lagi akan pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita bertobat. Amin. Mari sama-sama kita bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Ayat 29 dikatakannya begini. Maka jika kita tidak mau bertobat, katakan begini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Oh, jangan dulu di situ. Kita lihat di ayat 27. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, seperti yang saya bilang tadi, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ini untuk para cowok ya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ketika kita sudah berzina, apa firman Tuhan katakan? Maka jika matamu dan kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dicemarkan. Engkau akan dicampakkan di dalam apa? Coba dalam firman Tuhan bilang, ke dalam neraka. Banyak hal yang harus kita pelajari untuk bagaimana kita masuk dalam kerajaan sorga. Bukan hanya dalam cerita dalam anak muda ini. Dia adalah seorang yang baik, dia adalah orang yang kaya raya. Dia merendahkan diri dia tidak sombong. Dia merendahkan diri dia di hadapan Yesus untuk memperoleh kehidupan kekal itu seperti apa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa jangan membunuh, saya sudah melakukan, kata orang muda ini. Lalu Tuhan bilang, jualah hartamu. Dia pergi dengan sedih hati. Apa yang mengikat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang akan membawa kita ke dalam neraka. Firman Tuhan katakan apa? Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan. Bukan berarti kita langsung ya udah. Tetapi maksudnya di dalam Rasul Paulus katakan kita harus mematikan keinginan daging. Amin. Kita harus mematikan keinginan daging agar supaya kita melepaskan semua yang membawa kita ke dalam neraka. Cuma Tuhan. Dan untuk saya sendiri, Novelia Runtunuhu ini, jangan kita mau jadi budak dosa. Amin. Mungkin sifat saya memang begini. Tidak. Sifatmu tidak akan membawa engkau ke dalam kerajaan sorga ketika engkau tidak melepaskan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan.
Sifat saya memang begini. Aku loh nggak bisa. Jadi sama-sama kita berjuang. Amin. Amin. Jangan menjerumuskan di hidup kita ini. Kita sudah mengetahui firman Tuhan, tapi kita tetap mau menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Kita mau menjerumuskan diri kita ini. Kita sudah mengetahui firman Tuhan, tapi mau aja terus dikuasai oleh hal-hal daging. Hal-hal daging kita sudah tahu ya. Kita sudah mengikuti doa 10 malam. Dan setiap penyampaian firman Tuhan mengenai tentang roh kedagingan dan roh. Mari sama-sama kita berjuang, amin. Berjuang-juang sekalipun firman Tuhan katakan berdesak-desakan. Maka dari itu, contoh dari firman Tuhan adalah kita harus jaga lampu itu, amin. Kita harus menjaga minyak itu dalam hidup kita. Jangan biarkan anggur itu dalam hidup kita. Sukacita, anggur digambarkan sukacita. Sukacita itu hilang hanya untuk orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Jangan jadi orang jahat. Sekalipun dunia membela kita dengan kejahatan kita, tetapi lawan kita adalah Yesus itu sendiri. Amin. Kita terus tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, berat atau apapun itu, mari sama-sama kita jangan tinggalkan Tuhan itu. Amin. Kita jangan tinggalkan setiap ajaran-ajaran Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Agar supaya kita mengingat lagi akan pengorbanan Tuhan, mengingat lagi akan kebaikan Tuhan, mengingat lagi akan perintah Tuhan, agar supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Terus kita terus berjuang, amin. Jangan sampai kita tertinggal, karena setiap tanda-tanda dalam firman Tuhan sudah dinyatakan pada saat ini juga. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Maranatha itu, amin. Kita berjumpa dengan Dia yang kudus, yang menginginkan kita menjaga kekudusan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian.